Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofiatun Nupus dari 10 Layanan Kesehatan 1. Di sini saya akan menginformasikan jaringan komputer dan internet. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi seperti komputer, server, dan perangkat seluler untuk memungkinkan pertukaran informasi dan berbagai sumber daya. Jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal atau Local Area Network LAN adalah jaringan komputer yang cakupannya terbatas pada area geografis tertentu, seperti dalam satu gedung, kantor, atau rumah. Jaringan ini memungkinkan perangkat seperti komputer, printer, dan perangkat jaringan lain untuk terhubung dan saling berbagi sumber daya dalam satu area. Jaringan internet adalah sebuah jaringan global yang memungkinkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan data secara mudah dan cepat. Internet memungkinkan akses ke berbagai macam informasi, layanan online, dan komunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Jenis-jenis jaringan lokal. Yang pertama, jaringan lokal kabel, wired LAN. Jaringan lokal yang menggunakan kabel fisik seperti Ethernet untuk menghubungkan perangkat. Contohnya, jaringan di kantor atau gedung yang menggunakan kabel komputer untuk menghubungkan komputer. Yang kedua yaitu jaringan lokal nirkabel atau wireless LAN. Jaringan lokal yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat. Contohnya, jaringan Wi-Fi di rumah atau kantor. Yang ketiga yaitu jaringan lokal peer-to-peer atau P2P. Jaringan komunikasi dua arah tanpa menggunakan server pusat. Contohnya, jaringan di rumah atau kantor kecil yang memungkinkan pengguna berbagi file atau sumber daya secara langsung. Yang keempat yaitu jaringan lokal client server. Jaringan yang memiliki satu atau lebih komputer yang berfungsi sebagai server untuk menyediakan layanan dan sumber daya kepada klien. Contohnya, jaringan di perusahaan besar atau institusi pendidikan yang memiliki server pusat untuk menyediakan akses ke berbagai layanan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu jaringan lokal virtual atau VLAN. Jaringan lokal yang terisolasi secara logis meskipun terhubung pada jaringan fisik yang sama. Contohnya, jaringan di perusahaan besar yang memisahkan lalu lintas jaringan untuk departemen atau kelompok pengguna tertentu. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel yang juga dikenal sebagai konektivitas kabel melibatkan pengguna kabel fisik untuk menghubungkan perangkat ke internet. Jaringan berkabel umumnya menggunakan kabel Ethernet, tetapi juga dapat mencakup kabel fiber optik dan kabel koaksial. Koneksi kabel menawarkan bandwidth yang lebih stabil dan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan koneksi nirkabel. Jaringan berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dan bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel berarti kemampuan untuk mengakses internet tanpa menggunakan kabel, melainkan dengan memanfaatkan gelombang radio, gelombang mikro, atau cahaya inframerah. Ini mencakup teknologi seperti Wi-Fi, GPRS, dan akses satelit yang memungkinkan perangkat seperti ponsel, komputer, atau perangkat lain untuk terhubung ke internet. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah susunan atau tata letak dari perangkat komputer dan tautan atau hubungan
dalam suatu jaringan. Topologi jaringan menentukan bagaimana perangkat terhubung satu sama lain dan bagaimana data ditransfer di antara mereka. Pemilihan topologi yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi, kecepatan, dan kestabilan jaringan. Komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat komunikasi. Perangkat tersebut terhubung antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan. Komunikasi dengan ponsel dapat dilakukan dengan mengirim pesan atau SMS, short message system, panggilan suara, koneksi internet, maupun mentransfer dokumen. Ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Contoh komunikasi data dengan ponsel. Yang pertama, panggilan suara. Ponsel memungkinkan percakapan langsung antara dua pengguna melalui jaringan seluler. Yang kedua, pesan teks SMS. Mengirim pesan teks singkat antara ponsel. Yang ketiga, transfer data, browsing, email, aplikasi chat, yaitu mengakses internet melalui ponsel untuk browsing, mengirim atau menerima email, atau menggunakan aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Yang keempat, transfer file. Mengirim dan menerima file gambar, video, dokumen, dan lainnya antara ponsel melalui jaringan seluler atau internet. Jaringan komunikasi pada ponsel. Yang pertama, teknologi jaringan seluler 1G pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telephone. Keterbatasan teknologi 1G membuatnya sulit berkembang di area luas karena kualitas sinyal yang kurang stabil dan kecepatan yang lambat. Menjelang akhir 1990-an, jaringan 2,5G hadir sebagai transisi dari 2G ke 3G menggunakan teknologi GPRS, General Packet Radio Service. Generasi ini memungkinkan pengiriman MMS, gambar, dan browsing internet sederhana. Pada tahun 2003, jaringan 8G atau Enhanced Data Rate for Global Evolution atau 2,75G diperkenalkan dan dapat meningkatkan kecepatan data juga memperluas pengalaman internet pada ponsel. Teknologi ini menjadi tahap awal dari kemampuan ponsel untuk mengakses internet sehingga membuka jalan bagi pengembangan layanan online yang lebih interaktif. Pada tahun 2001 di Jepang, jaringan 3G hadir kecepatan internet yang lebih tinggi dan mendukung konektivitas internet mobile serta roaming internasional. Teknologi WCDMA memungkinkan pengguna mengakses internet dengan kecepatan hingga 2 Mbps sehingga memberikan pengalaman baru dalam streaming, gaming, dan video call. Generasi 3,5G yang menggunakan teknologi HSDPA merupakan peningkatan signifikan dari 3G, khususnya dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Kecepatan unduhnya mencapai hingga 14 Mbps sehingga memberikan pengalaman yang lebih cepat untuk browsing, streaming video, dan komunikasi multimedia. Teknologi LTE pertama kali diperkenalkan oleh NTT Docomo di Jepang pada 2004. LTE menyediakan kecepatan data hingga 100 Mbps. LTE menyederhanakan antarmuka radio dan memperbarui inti jaringan yang memungkinkan perangkat mobile untuk mengakses internet hampir secepat jaringan kabel. Pada tahun 2009, teknologi 4G mulai dikomersialkan di Eropa dengan menawarkan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada 3G, hingga 500 lipat lebih baik. 4G menggunakan VoLTE untuk meningkatkan kualitas suara panggilan dan dapat digunakan di perangkat yang beragam, termasuk LOT.
Dikembangkan di Korea Selatan pada 2019, teknologi 5G kemungkinan kecepatan lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk mengurangi interferensi juga meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Proteksi data saat berinternet. Proteksi data saat berinternet sangat penting untuk melindungi privasi dan keamanan informasi pribadi. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, mulai dari menggunakan VPN, membuat password yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, hingga menerapkan enkripsi. Sekian informasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.